sahabat kerja cerdas, selamat datang di Dialog Smart Governance. Perkenalkan, nama saya Vincent Haloman Siagian. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu good and bad practice dalam mewujudkan smart governance, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama rekan kerja saya, Vivin Nursani, dipersilakan Bu Vivin. Terima kasih Bapak Vincent. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivin Nursani Rumapea. Saya dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang akan menemani kalian sampai selesainya video ini. Udah gak sabar nih buat bahas good and bad practice dalam mewujudkan smart government menurut teman-teman CPNS. Karena hal-hal sederhana yang sering kita lakukan ternyata bisa menentukan wajah instansi kita di mata masyarakat loh. Sebelum itu, ada baiknya kita perkenalan dulu nih teman-teman dengan rekan-rekan CPNS Mahkamah Agung yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadhani. Satker saya yaitu Pengadilan Agama Rengat. Untuk jabatan saya saat ini adalah dokumentalis hukum. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Widya Pardede dari Pengadilan Negeri Pelalawan. Jabatan saya dokumentalis hukum. Perkenalkan, nama saya Sumiati Hutasoid, asal Satker Pengadilan Negeri Pelalawan. Jabatan saya dokumentalis hukum. Nah, kita mulai aja nih Bang diskusinya. Kalau kalian lihat nih di keseharian Satker kalian, banyak nggak sih perilaku yang bisa jadi teladan? Menurut rekan-rekan di sini, kegiatan apa sih yang dimaksud dengan good practice itu? Kalau dari aku sih Kak, kalau aku amati, good practice itu perilaku yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Seperti di kantorku ada Bapak Mispar sebagai role modelku yang bisa jadikan teladan. Kalau di kantor aku sih sebagai ASN, good practice itu yang dilakukan contohnya hadir tepat waktu, dan bahkan ada nih PP yang hadir sebelum jam masuk dan mempersiapkan dokumen sidang lebih awal. Hal ini menunjukkan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Kalau dari aku sendiri ya, aku sebagai petugas PTSP harus bersikap ramah terhadap tamu yang para pencari keadilan. Kadang tamu tuh datang dengan wajah yang tegang karena urusannya berkaitan dengan perkara kan. Tapi pada saat disambut dengan senyuman dan kita sabar, tenang mendengarkan keluhan masyarakat itu, nantinya pun mereka akan melunak. Ternyata menarik ya, banyak contoh good practice yang sudah dipraktikkan oleh ASN yang ada di Satker masing-masing. Tapi nggak mungkin itu aja dong, pasti ada nih good practice lain yang dapat ditambahin lebih detail. Sebenarnya semua sudah disebutkan sih Kak oleh rekan-rekan CPNS tadi. Tapi ada tambahan nih, kalau para PNS sudah harus bisa menggunakan aplikasi seperti sistem informasi perkara peradilan, Dikor, Everbadu, Siwas, dan aplikasi lainnya, penunjang kerja lainnya, di mana kita harus bijak pada saat menggunakan aplikasi ini. Jadi hal-hal sederhana tapi sangat berdampak. Jadi setelah kita bahas ini, menurut kalian kunci keberhasilan good governance atau good practice itu apa sih? Kalau menurut pendapatku sih, kuncinya ada pada kesadaran diri dan juga komitmen dalam menjalankan nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Kalau setiap pegawai sadar bahwa dirinya adalah wajah dari instansinya, budaya kerja positif itu bakalan terbentuk. Jadi bukan hanya sekedar aturan saja, tapi dari kesadaran pribadi. Berarti seandainya praktik itu akan diterapkan di unit lain, apa sih langkah awal yang harus diperhatikan? Mungkin langkah awalnya dengan mengidentifikasi dahulu apakah contoh good practice dari unit kita dapat diadaptasi dan diterima oleh unit lain. Oke, tapi kita nggak bisa menutup mata juga. Selain good practice, ada nggak nih bad practice-nya di Satker masing-masing? Ada nih beberapa pegawai yang mau memanfaatkan waktu luang bermain game.
Dia awalnya mungkin hanya ingin mengisi waktu luangnya, tapi akhirnya pekerjaan lain jadi terbengkalai. Terus juga kadang ada tuh yang menunda pekerjaan. Contohnya nih, laporan yang seharusnya selesai hari ini tapi ditunda sampai akhirnya menumpuk dan pekerjaan lain banyak. Kalau pegawai yang kurang sopan, ada nggak sih omongan yang kasar, datang tanpa salam, nggak mau tegur sapa, bahkan nilai harmonis itu nggak ada? Memang ada beberapa pegawai yang seperti itu, tapi ada juga pegawai yang ruang kerjanya nggak rapi, banyak berkas-berkas yang berantakan. Hal tersebut bisa mengganggu kenyamanan kita dalam bekerja kan? Kalau di Satkerku juga ada nih Kak, misalnya kita sedang rapat, yang datang terlambat, jadi hasil penyampaian rapat tersebut tidak tersampaikan dengan baik, dan keputusan yang diambil dari awal sering jadi harus diulang kembali. Wah, ternyata banyak juga ya yang melakukan bad practice itu. Menurut kalian apa sih penyebab utama bad practice itu? Bad practice itu banyak, tapi yang paling banyak di manajemen waktu yang buruk dan mindset yang penting hadir. Padahal bukan hanya soal hadir, tapi kontribusi juga diperlukan. Berarti kalau harus kita kaji lagi nih lebih serius, menurut teman-teman sebagai CPNS, agar bad practice ini tidak terulang lagi, apa sih yang harus kita lakukan? Menurut aku sih kita harus punya budaya saling mengingatkan satu sama lain. Pembiasaan untuk pemberian reward dan punishment di kantor. Jadi semua pegawai dapat belajar bertanggung jawab. Untuk pegawai yang bekerja dengan baik akan diberi apresiasi atau reward. Dan untuk pegawai yang salah atau akan diberi teguran atau mungkin diberi sanksi. Berarti banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari bad practice ini ya. Misalnya kita sebagai ASN muda memiliki manajemen waktu yang baik, ada target kinerja yang jelas agar pekerjaan lebih tepat dan efisien. Kalau kita hubungkan dengan konsep ASN, strategi apa sih yang kita bisa terapkan dari good practice dan bad practice itu? ASN itu harus adaptif sih Bang Vincent terhadap teknologi, apalagi di era digital seperti sekarang ini kan. Jangan cuma bisa aplikasi untuk formalitas saja, tapi kita benar-benar harus tahu gimana sih cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu supaya bantu kinerja kita lebih efisien. Contohnya itu MOOC untuk belajar latsar secara mandiri. Aku tambahin sedikit nih ya Bang Wahyu, dan juga kita harus kolaboratif dikarenakan kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dalam unit kerja kita semua yang saling berkaitan. Seperti contohnya bagian PTSP dengan kepanitraan, di mana dua bagian ini saling terhubung untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Selain itu, yang terakhir jangan lupa akuntabel. Karena tugas sekecil apapun misalnya, karena dengan tugas kecil apapun itu kita harus tetap bertanggung jawab. Misalnya dengan menjadi notulen rapat pada saat rapat besar. Karena hal sekecil apapun dapat berdampak besar bagi satker kita masing-masing. Oke, wah, memang luar biasa teman-teman sekalian ya. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat ya buat para ASN muda di luar sana. Kita belajar bahwa good practice dapat menjadi inspirasi bersama untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, teman-teman juga sudah mendengar contoh bad practice yang dijabarkan oleh teman-teman ASN. Dan yang perlu teman-teman ingat yaitu hindari dan jauhi serta jangan mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan tugas karena bisa merusak kualitas instansi teman-teman semua. Oke, sebelum kita tutup diskusi ini, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang berkenan, dan terima kasih. Bye-bye.